Halo guys, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Adapun materi yang akan kami sampaikan terdiri dari yang pertama, pengertian model pengambilan keputusan, model pengambilan keputusan secara umum, model pengambilan keputusan menurut Gual, model pengambilan keputusan menurut Gulet dan Hick, model pengambilan keputusan menurut Robert D, dan model pengambilan keputusan menurut Fisher. Nah, mari kita langsung aja yuk ke pembahasan yang pertama. Check it out! Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari model pengambilan keputusan. Model merupakan percontohan yang mengandung unsur penyederhanaan sehingga dapat ditiru dan dapat dipahami. Pengambilan keputusan itu sendiri merupakan suatu proses yang menggunakan model secara tepat dan benar. Kemudian ada model perilaku pengambilan keputusan. Bisa dilihat di sini ada 6. Yang pertama ada model ekonomi. Model ekonomi yang dikemukakan oleh ahli ekonomi klasik di mana keputusan itu rasional, yaitu berusaha untuk memperoleh keuntungan marginal sama dengan biaya marginal atau memperoleh keuntungan secara lebih maksimum. Kemudian yang kedua ada model manusia administrasi dikemukakan oleh Herbert S. Simon di mana lebih berprinsip orang tidak menginginkan maksimalisasi tetapi cukup untuk keuntungan yang memuaskan. Kemudian yang ketiga ada model manusia mobil-sentrik dikemukakan oleh Jennings di mana perubahan merupakan nilai utama yang harus dimiliki oleh setiap orang sehingga orang dapat bergerak bebas untuk mengambil keputusan. Yang keempat ada model manusia organisasi dikemukakan oleh W.F. White di mana model ini lebih mengedepankan sifat setia dan kerjasama dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian yang kelima ada model pengusaha baru yang dikemukakan oleh Wright Mills di mana model ini lebih menekankan kepada sifat kompetitif. Yang terakhir yang keenam ada model sosial dikemukakan oleh Fred Veblen di mana menurutnya orang sering tidak rasional dalam pengambilan keputusan, dipengaruhi oleh rasa, emosi, dan situasi di bawah sadar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian ada model pengambilan keputusan secara umum yang terdiri dari rasional, model perilaku manusia berdasarkan keyakinan bahwa orang-orang, organisasi, dan bangsa menjalankan kalkulasi pemaksimalan nilai yang konsisten dan benar. Kemudian ada organisasional, model pengambilan keputusan yang memperhitungkan karakteristik politik dan struktural dari organisasi. Kemudian ada birokrasi, apapun yang dilakukan organisasi adalah hasil dari rutinitas dan proses bisnis yang terasa oleh pengguna politik selama bertahun-tahun. Kemudian ada keputusan klasik, model yang sangat rasional untuk pembuatan keputusan manajerial. Kemudian yang terakhir ada keputusan administrasi. Dalam pengambilan keputusan, ada menghadapi 3 kondisi. Yang pertama itu informasi yang tidak sempurna, rasionalitas yang terbatas, dan cepat puas. Mungkin itu saja, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang model pengambilan keputusan menurut Quick, yang mana ada 2 model pengambilan keputusan, model kualitatif dan model kuantitatif. Yang pertama adalah model kualitatif. Model ini didasarkan atas asumsi-asumsi yang tingkat ketepatannya masih kurang jika dibandingkan dengan model kuantitatif. Mengapa? Karena model ini dibuat berdasarkan pertimbangan subjek pengambil keputusan. Model ini lebih tepat apabila digunakan untuk mengatasi masalah-masalah sosial. Karena setiap orang mempunyai kemampuan dan daya nalar tersendiri terhadap persoalan yang dihadapi. Ciri-cirinya digambarkan melalui kombinasi dari deduksi dan asumsi dengan pertimbangan yang lebih bersifat subjektif mengenai proses atau masalah yang pemecahannya dibuatkan oleh model.
Lalu model selanjutnya adalah model kuantitatif. Model ini merupakan serangkaian asumsi yang tepat atau dapat dinyatakan dalam serangkaian hubungan matematis yang pasti. Model ini dapat berupa persamaan atau analisis lainnya, atau merupakan instruksi bagi komputer yang berupa program-program. Ciri-ciri pokok dalam model ini adalah ditetapkan secara lengkap melalui asumsi-asumsi dan kesimpulannya berupa konsekuensi logis dari asumsi tanpa menggunakan pertimbangan intuisi mengenai praktik dunia nyata atau permasalahan yang dibuat model untuk pemecahannya. Model-model pengambilan keputusan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sania Lukiana. Saya akan menjelaskan tentang model pengambilan keputusan menurut Goulet dan Hicks. Menurut Goulet dan Hicks, ada 6 model pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu model probabilitas. Model probabilitas merupakan kemungkinan yang dapat terjadi di dalam suatu peristiwa tertentu. Banyak kemungkinan dalam rangka pengambilan keputusan di dalam suatu organisasi, yang semuanya bertujuan untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan masa mendatang. Misalnya, agar nantinya akan menanggulangi terhadap kesulitan di masa resesi, sehingga masyarakat bisa menaikkan tingkat pendapatan masyarakatnya. Yang kedua, yaitu konsep tentang nilai-nilai harapan. Dalam pengambilan keputusan yang akan diambilnya nanti menyangkut kemungkinan yang telah diperhitungkan bagi situasi dan kondisi yang akan datang. Adapun nilai yang diharapkan dari setiap peristiwa yang terjadi merupakan kemungkinan terjadi peristiwa itu dikalikan dengan nilai kondisionalnya. Yang ketiga yaitu model matriks. Model matriks merupakan model khusus yang menyajikan kombinasi antara strategi yang digunakan dengan hasil yang diharapkan. Ada 2 model matriks. Yang pertama yaitu baris. Jadi baris ini menyatakan bentuknya itu menjajar atau horizontal. Sedangkan yang kedua itu lajur, yaitu bentuknya menegak atau vertikal. Model yang keempat yaitu model pohon keputusan. Model pohon keputusan dipergunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam proyek yang sedang ditangani. Menurut Welch dan Comer, ada 4 komponen dari pohon keputusan, yaitu simpul keputusan, simpul kesempatan, hasil dari kombinasi, serta kemungkinan akibat dari setiap peristiwa yang terjadi. Model yang kelima yaitu model kurva indifferent. Kurva berbentuk garis di mana titik yang berada pada garis kurva tersebut mempunyai tingkat kepuasan atau kemanfaatan yang sama. Ada 4 ciri penting dalam kurva indifferent, yaitu kurva indifferent membentuk lereng yang negatif. Jika ada 2 kurva indifferent dalam suatu keadaan, maka keduanya tidak akan saling berpotongan. Yang ketiga, hasil yang diperoleh dari asumsi ialah bahwa kurva indifferent ditarik melalui setiap titik sehingga membentuk garis kurva. Dan yang terakhir, kurva indifferent dibutuhkan bagi pengorbanan tertentu untuk mendapatkan kepuasan yang optimal. Model yang terakhir yaitu model simulasi komputer. Pengambilan keputusan diperlukan rancangan, bangun, atau desain yang biasanya menggunakan komputer untuk menirukan apa saja yang dilakukan dari organisasi tersebut. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Kristina Prasetya. Saya akan menjelaskan mengenai model pengambilan keputusan menurut Robert Desprez. Yang pertama, model matematika. Menggunakan teknik seperti misalnya linear programming, teori jaringan kerja, dan sebagainya. Komputer dapat digunakan, begitu pula dengan kalkulator yang dapat digunakan sebagai alat perhitungan saja, bukan sebagai simulator. Yang kedua, model simulasi komputer. Merupakan tiruan dari kasus yang sesungguhnya. Ada yang dibuat dengan peralatan dan ukuran sama persis dengan yang sesungguhnya. Yang ketiga, model permainan operasional. Dalam model ini, manusia dijadikan objek yang harus mengambil keputusan.
informasi yang diperoleh dari komputer atau video game yang menyajikan masalahnya. Misalnya, game perang-perangan. Video memberikan informasi yang menyajikan masalah berupa musuh yang datang menyerang. Kita sebagai pemain diminta untuk mempertahankan diri dan menghancurkan musuh dengan peralatan yang disediakan oleh video game tersebut. Yang keempat, model verbal. Merupakan model pengambilan keputusan berdasarkan analogi yang bersifat bukan kuantitatif. Dari analog itu, kemudian dibuat dalilnya, kemudian diterapkan untuk menyimpulkan dan mengambil keputusan yang non-kuantitatif. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu model pengambilan keputusan menurut Fisher. Nah, Fisher ini mengemukakan bahwa pada hakikatnya ada dua model dalam pengambilan keputusan, yaitu model preskriptif dan model deskriptif. Nah, model preskriptif yaitu model yang menerangkan bagaimana kelompok seharusnya mengambil keputusan dengan cara memberikan pedoman dasar, agenda, jadwal, urutan-urutan yang membantu kelompok mencapai konsensus. Model ini disebut juga dengan model normatif. Nah, penerapan model preskriptif atau model normatif ini meliputi 5 langkah, yaitu yang pertama, orientasi, yaitu menentukan bagaimana situasi yang dihadapi. Yang kedua, evaluasi, yaitu menentukan sikap yang perlu diambil. Yang ketiga, pengawasan, yaitu menentukan apa yang harus dilakukan untuk menghadapi situasi tersebut. Yang keempat, pengambilan keputusan, yaitu menentukan pilihan atas alternatif yang telah dievaluasi. Dan yang terakhir itu ada pengendalian, yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hasil keputusan. Nah, model pengambilan keputusan yang kedua yaitu model deskriptif. Nah, model yang menerangkan bagaimana kelompok mengambil keputusan. Model ini juga menerangkan atau menggambarkan segala sesuatu sebagaimana apa adanya. Model ini juga memberikan kepada manajer informasi yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan-keputusan yang tidak menawarkan penyelesaian masalah. Faktor-faktor yang mempengaruhi model keputusan yaitu proses interaksi antara input-input sebagai bahan dasar yang dalam pembentukan suatu model keputusan yang terdiri atas tujuan organisasi, kendala-kendala internal, kriteria pelaksanaan, dan berbagai alternatif pemecahan masalah. Nah, pengambilan keputusan baik keputusan pribadi maupun keputusan kelompok dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor yang pertama, pengendalian lingkungan politik dan nilai-nilai yang kerap kali bertentangan. Faktor yang kedua, pengaruh politik. Faktor yang ketiga, emosionalisme. Faktor yang keempat, tingkat pendidikan. Dan faktor yang terakhir yaitu model keputusan faktual. Sekian materi dari saya, terima kasih. Demikianlah presentasi dari kami. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Sampai jumpa. See you.